Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita buat Tuhan. Kita harus bersukacita sebab Ia baik bagi kita. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala. Kita memulai ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas nikmat dan karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati hari-hari kami dengan berkat dan anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu datang berhimpun, kumpul beribadah di hadapan-Mu. Kami bawa syukur kami, hormat kami di hadapan, di hadirat-Mu. Kami berserah, ucap syukur kami sebab Engkau baik. Terima kasih ya Bapa. Biar ya Tuhan, ibadah kami ini bukan rutinitas mata ya Tuhan, tapi inilah ya Tuhan ibadah kami, ibadah yang sejati untuk memuliakan nama kami. Dengan segenap hati kami bawa puji-pujian kami, memuliakan, mengagungkan dan meluhurkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Siapkan kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami naikkan Raja, kami sembah, oh ya yang maha tinggi, Bapa yang layak sembah, oh glory puji hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Haleluya. Kami datang ke hadapan Yesus, kami bawa syukur kami di hadapan Maha Kami datang dengan syukur kami. Mari sama-sama katakan, ku datang membawa syukur buat Yesus yang terindah. Dengan syukurku, oh membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya Tuhan indah bagi
Biar Engkau ya Tuhan melawat dan mengurapi setiap kami yang boleh datang pada saat ini. Bahkan yang tidak datang sekalipun, tangan kuat kuasa-Mu senantiasa menopang dan mendekap kami ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan anak-anak-Mu terlepas dari pandangan. Biar kasih-Mu itu senantiasa membawa kami mendekat ke hadirat. Inilah persembahan kami Tuhan Yesus. Persembahan yang terindah yang kami persembahkan ke hadapan. Apalagi yang dapat kami persembahkan. Harta kami milik-Mu jua. Hanya yang dapat kami persembahkan yaitu tubuh jiwa roh kami. Biar Engkau Tuhan yang pakai. Lebih dan lebih Engkau pakai setiap anak-anak. Agar kami boleh lebih mendekat. Boleh lebih bersyukur di hadapan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menikmati ibadah kami. Bertahtalah ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau yang berkuasa. Berdaulat atas puji-pujian kami, atas tubuh jiwa roh kami. Bahkan ruangan ini kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Setiap penghalang yang menghancurkan dengan kami untuk menyembah Yesus, kami tolak, kami teping di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya satu nama yang kami
tinggikan, yaitu nama Yesus yang mulia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami bawa puji-pujian kami, dan kami akan bersorak-sorai memuji memuliakan Allah yang tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Sebab hari terbaik diberikannya tiap hari bagi kita. Kita puji Tuhan kita, hari terbaik. Haleluya. Hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Biar Roh Tuhan yang memberi penghiburan. Katakan siap akan kupikul salibku. Kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Siap, katakan aku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, hidupku ada di tangan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian kita takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Siap, akan kupikul. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Iman kami Tuhan, kami mau percaya. Oh, haleluya. Akan kupikul. Katakan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
selalu diberikan Tuhan pada kita. Amin. Haleluya. Kita harus mempercayai. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan pernah ragu akan kekuasaannya. Dia akan bawa kita semakin naik. Dia tidak akan biarkan kita terjatuh apalagi sampai tergeletak. Amin. Haleluya. Katakan, tak pernah ragu dengan iman. Semangat jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan kita yang senantiasa mengiringi langkah kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu Pardi membawa doa persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Gandul Gusti. Kita berjumpa dengan Tuhan. Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi Gandul Gusti. Kula mung percaya, kula mung percaya ora bakal cilo nanging uripku mulya salamino. Atiku ayam tenang, atiku rasa seneng. Saben dino pulange Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilo nanging uripku mulya salamino. Atiku ayam tenang, atiku rasa seneng. Saben dino pulange Gandul Gusti. Saben dino pulange Gandul Gusti. Saben dino pulange Gandul Gusti. Setiap hari kami ingin berpegang pada Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Ajari kami untuk mengenal Engkau. Kami akan mendengarkan firman. Buka hati kami, buka pikiran kami. Agar kami semakin cinta Engkau. Agar kami semakin menikmati setiap proses Engkau berikan dalam hidup kami. Tanpa bersungut-sungut, tapi tetap bersuka cita. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kasih. Biar badai menerjang, kami tetap percaya bila Engkau bersama kami, kami akan tetap kuat. Kami akan tetap berdiri tegak sebab ada Tuhan sebagai perisai kami. Terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Biar itu semua menjadi lebih membuat kami semakin cinta akan Engkau, semakin setia kepada Yesus. Kita puji Tuhan, Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap
ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau beban datang menerpa, ku tetap setia. terlalu banyak yang Tuhan beri kepada Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, tak mungkin kami balas. tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan Ku bersembahkan seluruh hidupku, dan biar kita tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar tetap dan cinta. ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya undang jemaat ini, kita nikmati pujian Tetap cinta, dengan sepenuh hati kata. ku tetap cinta. Biar datang badai menerpa, tapi biar kita tetap Walau cinta. badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. biar telepon datang menghadap, Walau teman datang biar
sembah Engkau Bapak Gembala. Inilah janji kami di hadapan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kamu tetap cinta Tuhan, kamu tetap setia pada Tuhan. Karena terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan bahkan pengabdian kami tidak cukup untuk membalas setiap kasih setia Tuhan yang luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan atas hidup kami. So kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami punya Tuhan Allah yang seperti Engkau. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami terus tetap cinta Engkau, terus tetap setia Engkau, walaupun badai menghadang, walaupun banyak masalah, tantangan, rintangan dalam hidup kami, tapi kami mau tetap cinta Tuhan. Karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami dan menerima kami apa adanya. Kasih-Mu yang sempurna itu memulihkan hidup kami Tuhan. So kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Setiap pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah ini menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan disembah. Hanya nama Tuhan saja yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami siapkan hati untuk kami menerima firman-Mu. Dan kami bukan hanya mau mendengar, tapi terlebih itu kami merenungkan setiap kebenaran firman-Mu siang dan malam. Dan kami bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami, agar hidup kami terus berjalan dalam setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu eksposisi yang baru dari kitab Galatia. Ya, kita kemarin sudah belajar kitab Efesus, hari ini kita kitab Galatia. Kita akan belajar pelan-pelan supaya kita mengerti apa kebenaran di dalamnya. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10 kita akan membaca secara bergantian. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 10 kita akan membaca. Saya akan baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7, demikian seterusnya sampai dengan ayat 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Judul perikopnya hanya satu Injil. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10 begini firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. 7. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10 kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Sebelumnya saya mohon maaf ya saudara, saya agak flu. Ya, saya sudah kerasa tidak enak. Ternyata di sini dikipasi dari dua arah, saudara. Aduh, tambah meler saya, saudara. Ya, mohon maaf nanti kalau mungkin ya ada suara-suara gimana gitu ya. Ya, baik saudara, kita kembali ke sini.
Surat Paulus kepada jemaat Galatia ini memang berbeda, saudara, dari surat-suratnya yang lain. Ya, kalau surat yang lain itu selalu biasanya begini, Paulus dia akan mengucapkan salam dengan salam pembukanya, ya, menggunakan kata pembuka biasanya gitu, pendahuluan misalnya begitu ya. Kemudian setelah itu dia akan mengucap syukur. Ya, setelah dia membuka salam pembuka dalam suratnya, ia akan berdoa, berterima kasih, bersyukur. Aku bersyukur karena kamu begini, biasanya begitu. Ya, kita temukan di dalam kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, ya, Efesus juga begitu. Saudara, polanya begitu. Polanya pasti dia akan mengucapkan salam, ya, salam pembukanya, kemudian dia akan mengucap syukur, berterima kasih, dia berdoa kepada Allah, ya, untuk gereja demikian, untuk gereja yang dituju. Nah, saudara, kita menemukan satu pola yang berbeda di dalam surat Galatia. Di sini tidak ada ucapan syukur, saudara. Saudara kalau membaca pasal 1 itu tidak ada ucapan syukur di situ. Dia langsung memberikan satu teguran. Setelah dia memberikan salam pembukanya, kemudian di ayat yang ke-6 itu dimulai dengan teguran. Dia langsung menegur. Mengapa demikian? Saudara, karena ada sesuatu hal yang penting yang sedang terancam. Dan apa yang terancam itu? Yang terancam adalah Injil Kristus. Paulus rupanya sedang resah, Paulus rupanya sedang gundah, sedang kesal gitu ya. Ada beberapa komentari para penafsir mengatakan Paulus ini sedang jengkel, saudara, kepada orang-orang di Galatia. Dia begitu serius karena apa? Karena Injil itu diputar balikkan. Karena Injil diselewengkan. Sebab kalau sampai Injil ini diputar balikkan, kalau sampai Injil ini diselewengkan, maka yang namanya dasar keselamatan ini akan hancur, saudara. Dan rupanya jemaat Galatia mulai percaya dengan Injil yang lain, yang sebenarnya disebutkan tadi bukan Injil. Ya, mereka tetap mengakui Yesus, saudara. Tetap orang-orang Galatia, jemaat Galatia tetap percaya Yesus, tetapi ada tambahan di situ. Ada tambahan dari hukum Musa, ada tambahan adat istiadat Yahudi, ada bahkan sunat masuk di situ. Bagaimana dia harus melakukan hukum Taurat, kalau tidak lakukan itu tidak selamat, gitu loh ya. Jadi saudara, Paulus menegaskan Injil itu tidak boleh ditambah oleh apapun, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Injil sejati itu adalah keselamatan yang hanya diperoleh oleh kasih karunia, saudara, melalui iman kepada Kristus. Tidak ada yang lain, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Nah, saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita menghidupi Injil yang sejati. Dan kita akan belajar 3 hal. Ya, saya akan sampaikan dengan ringkas, saudara. Yang pertama, waspadalah akan Injil palsu. Yang kedua, peganglah teguh Injil yang sejati. Yang ketiga, mari kita menghidupi dalam implikasi Injil itu seperti apa. Yang pertama, waspadalah Injil yang palsu. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Maaf, saudara, waduh ini meler. Mau saya sumpetin gini nanti ndak enak juga ya. Ya, mau saya kasih tisu gitu ndak enak nanti di YouTube-nya. Waduh, itu kayak pendeta. Saudara ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, Paulus menulis dengan nada yang heran sekaligus terkejut. Aku heran kamu begitu lekas berbalik. Saudara, jemaat di Galatia ini baru saja menerima Injil anugerah dari Kristus, saudara.
yang disampaikan melalui Paulus. Tetapi kemudian ketika Paulus pergi, tidak lama kemudian ada pengajar-pengajar yang palsu, kaum Yudais ya, orang-orang yang menuntut orang-orang non-Yahudi untuk mentaati hukum Taurat termasuk sunat sebagai syarat keselamatan. Artinya mereka beralih dari kasih karunia kepada satu Injil yang lain, pemberitaan yang lain. Nah, Paulus ingin menekankan ketika berpaling dari Injil itu sama saja kita berpaling dari Kristus sendiri. Kenapa saudara? Karena Injil bukan hanya sekedar ajaran, melainkan satu pribadi Yesus sendiri yang membawa kasih karunia yang menyelamatkan kita. Amin. Maka kita harus mengenali Injil yang palsu itu seperti apa. Ini sebenarnya bukan Injil, meskipun seolah-olah Injil, masih percaya Yesus, tetapi rupanya ada tambahan di situ. Makanya di ayat yang ke-7 dia berkata, ini bukan Injil, sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan kamu dari Injil yang sejati. Ketika Injil sudah ditambahkan syarat di luar iman kepada Kristus, maka itu menjadi Injil yang palsu, saudara. Menambahkan syarat di luar iman kepada Kristus. Kamu harus melakukan hukum Taurat, kamu harus melakukan sunat, kamu harus tidak makan yang ini, tidak makan itu. Maka ketika syarat keselamatan sudah ditambahi dengan di luar yang lain selain kasih karunia menjadi Injil yang berbeda, saudara. Maka sekarang banyak ajaran, kalau pengen selamat ya jangan makan ini makan itu, pakaiannya harus putih kalau ke gereja, tidak boleh makan yang lain, makan tiwul tidak boleh, saudara. Soro, saudara. Saya suka tiwul, tidak boleh makan tiwul, saudara. Makannya harus putih semua. Kalau minumnya harus putih, tidak boleh minum teh. Nah, saudara, kalau begini ini menjadi melenceng dari kasih karunia, saudara. Kenapa saya mesti mengajarkan ini? Ya, akhir-akhir karena saya memang ya sedang menyoroti, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara jangan terkecoh. Ketika nanti ada orang yang datang kepada Bapak Ibu Saudara mengajarkan Injil yang lain di luar Injil Kristus, meskipun di situ ada Yesusnya, bukan karena kasih karunia, maka itu pasti palsu. Karena ditambahi, saudara, menambahkan syarat di luar kasih karunia, tambahkan tradisi-tradisi manusia, harus begini, harus begitu, lakukan ini, lakukan itu, baru kamu selamat. Atau apa? Atau mengurangi inti daripada Injil, saudara. Inti daripada Injil itu ya Tuhan bekerja, Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Jadi namanya inti daripada Injil itu ya Tuhan datang, Tuhan lahir, kemudian mati, kemudian dia bangkit naik ke surga, itu Injil. Kalau itu sudah dikurangi, hanya menekankan kasih Allah, yang penting kamu percaya Tuhan kan mengasihi, kamu percaya, yang penting pasti masuk surga, maka akan terjadi ajaran yang berbeda, saudara. Akan ada hipergrace, kasih karunia yang terlalu berlebihan, sehingga tidak perlu pertobatan, sehingga tidak perlu salib, tidak perlu menderita. Salah, saudara. Karena salib itu ya Kristus harus mati juga, harus menderita, harus mati, bangkit naik ke surga. Itu inti Injil, saudara. Ketika salah satu ini dikurangi, maka tidak lengkap dan itu Injil palsu. Kemudian memutarbalikkan Injil dengan menukar pusatnya. Injil yang sejati itu menaruh Kristus sebagai pusatnya, saudara. Tetapi Injil yang palsu dia akan menaruh manusia sebagai pusatnya. Jadi Injil yang sejati selalu berpusat pada karya Kristus. Apa itu karya Kristus? Kematiannya yang menebus dosa, kebangkitannya yang memberikan hidup yang baru. Fokusnya apa yang Yesus sudah lakukan buat manusia,
bukan apa yang manusia lakukan. Amin. Maka kalau kita ke surga harus pakai syarat apa yang kita lakukan menjadi salah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, amin, tetapi pemberian Allah. Artinya apa? Dasar keselamatan bukan usaha kita, saudara, tetapi karya Kristus yang sempurna. Itu Injil yang sejati. Tetapi kalau palsu, yang jadi sentralnya, yang jadi fokusnya itu manusia. Injil yang palsu menggeser fokus Kristus kepada manusia. Bentuknya macam-macam, saudara. Jadi Kristus hanya diperalat untuk memenuhi ambisi kita. Manusianya yang ditonjolkan, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin pelayanan. Dengan konsep apa? Pasti nanti Tuhan kabulkan doaku. Supaya apa? Supaya aku diberkati. Itu kan sentralnya jadi kita, jadi manusia, bukan Tuhan yang disenangkan. Jadi menambahkan usaha manusia di situ. Percaya Yesus tetapi harus ditambah, ada syarat ini, syarat itu, menjadikan keselamatan itu seolah-olah menjadi satu partner antara kita dengan Tuhan. Dan ini tidak benar. Ayat tadi berkata bahwa keselamatan itu murni pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita, saudara. Maka ketika kita sudah memutar balikkan, menggeser fokusnya, jadi salah. Setiap kali Kristus bukan lagi pusat dari kabar baik, maka Injil itu sudah palsu. Amin. Juga lebih kompromis. Ya, kenapa Injil palsu ini lebih menarik? Karena kelihatannya masuk akal, saudara ya. Kelihatannya lebih masuk akal. Kalau mau selamat ya tentu harus ada usaha manusia tadi. Ya ingin memuaskan logika manusia, tetapi menyediakan kasih karunia. Lebih memenuhi selera kita, saudara. Supaya manusia lebih nyaman. Ya. Maka Injil yang palsu pasti menjanjikan kenyamanan. Nah ikut Yesus, tenang ya, diberkati. Nah ikut Yesus, pokoknya beres. Maksudnya ya enggak ada persoalan, enggak bisa gitu, saudara. Ada Injil kemakmuran, ya, mengajarkan tentang makmur. Ikut Yesus pasti sehat, ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti sukses. Ya apa bedanya dengan motivator ya, saya? Injil yang palsu biasanya lebih kompromis. Kedengaran manis, tidak menyinggung dosa, saudara. Jadi tidak pernah merubah kita untuk bertobat, karena tidak pernah menyinggung dosa. Sehingga tidak ada pertobatan. Tidak menuntut pertobatan, sing penting percaya kasih karunia Tuhan sudah melampaui semuanya. We percaya masuk surga, tidak bisa gitu juga, saudara. Ya karena kita dituntut untuk serupa dengan Kristus, artinya harus ada pertobatan, saudara. Amin. Harus ada pertobatan. Itulah sebabnya jemaat di Galatia ini ya dia cepat tertarik dengan Injil yang palsu tadi. Karena apa? Dia menjanjikan yang sesuai selera, lebih kompromis, lebih nyaman buat kita. Apalagi kalau ke gereja dikasih sembako, wah seneng ya. Kasih transport gitu, wah tambah seneng, saudara. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, hari ini kita itu hidup di tengah-tengah banyak Injil. Saya seperti tadi Injil kemakmuran. Kalau ikut Yesus kaya, ikut Yesus sehat, sukses ya. Ada Injil yang Injil moralitas aja ya. Seolah-olah kita diselamatkan karena kebaikan kita, bukan karena Kristus. Ada Injil yang bertoleransi. Ya, ada juga pengajaran begini, semua sama, semua agama sama. Di TV juga ada pengajaran begitu, saudara. Di YouTube ada pengajaran begitu. Semua ajaran agama sama saja. Padahal di dalam Alkitab jelas memberikan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan.
Jadi tidak ada yang lain, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan, saudara. Maka kita tidak boleh kompromis. Sama seperti orang itu kalau mau ke suatu tempat jalannya macam-macam, tidak bisa. Kalau ke surga jalannya satu. Firman Tuhan berkata melalui Yesus. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada muncul heboh kasus vaksin palsu, saudara ya. Jadi orang tua membawa anak-anaknya ke puskesmas, ke rumah sakit untuk mendapatkan imunisasi. Tujuannya supaya dapat vaksin, anaknya diimunisasi, dapat kekebalan, sehat, terlindungi kan gitu ya dari penyakit. Tetapi rupanya ada orang yang memalsukan kemasannya, botolnya sama, logonya sama, dijualnya juga di tempat yang resmi, namun ternyata itu palsu. Isinya bukan vaksin, tetapi hanya cairan biasa yang tidak punya efek. Setelah terungkap, akhirnya kan banyak orang tua kalut, dia negara juga gempar, orang tua panik, keluarga merasa ditipu, saudara. Anak yang seharusnya terlindungi tidak mendapatkan kekebalan tubuhnya. Nah, dari kasus ini, saudara, sesuatu yang palsu meskipun kelihatannya mirip, kelihatannya asli, tetapi sangat berbahaya. Amin. Demikian juga dengan Injil. Injil yang sudah diputar balikkan, Injil yang sudah ditambahi, dikurangi, kelihatannya mirip, memakai nama Yesus di situ, tetapi ternyata ini berbahaya. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang Galatia. Bukan menyelamatkan, tetapi menyesatkan. Ya, itu yang membuat melatar belakangi Paulus menulis surat kepada orang-orang Galatia. Maka dia berkata, aku heran sama kamu itu. Baru saja kamu menerima Injil yang benar, Injil kasih karunia, kok kamu cepat-cepat berbalik kepada Injil yang lain. Jadi saudara, Injil yang palsu itu bukan cuma sekedar variasi, tetapi ini bukan Injil. Jadi kita harus waspada, jangan mudah tertarik pada satu pengajaran-pengajaran yang sekarang populer, saudara. Yang di situ mengajarkan janji-janji manis, berkat-berkat instan. Ya kita harus mengukur, saudara. Ukur dengan apa? Dengan firman. Apakah yang diberitakan itu tetap berpusat kepada salib Kristus atau bukan? Nah, kalau kita sudah tahu bahayanya, saudara, Injil palsu ini, sekarang pertanyaannya bagaimana sikap kita terhadap Injil yang sejati. Nah, Paulus menegaskan Injil harus dipegang teguh tanpa kompromi. Amin. Meski ada tekanan dari manusia, meski ada apapun dari sekeliling kita, kita harus tetap pegang teguh Injil yang sejati. Amin. Ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus memberikan penekanan yang begitu radikal, saudara. Sekalipun kami, artinya para rasul ini orang, ya, rasul-rasul ini ataupun seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda, maka terkutuk. Ini diulangi di ayat 9, diulangi lagi. Artinya ini tanda satu keseriusan, saudara. Sesuatu yang harus kita tanggapi dengan serius juga, bukan main-main. Tidak ada otoritas yang lain yang boleh mengubah Injil. Amin. Tidak ada otoritas yang lain yang boleh mengurangi atau menambahi Injil. Bahkan seorang malaikat pun yang datang dari surga tidak bisa. Jadi Injil sudah final, sudah tuntas, sudah sempurna. Tidak ada update, saudara. Kalau HP diupdate, ya, kita punya HP, kita punya gadget yang lain diupdate, tetapi Injil tidak perlu diupdate. Itu ya memang begitu. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditambahi.
Karena apa? Karena Injil ini wahyu Allah, saudara. Sekali dan untuk selamanya. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 3, nanti baca sendiri. Keselamatan kekal itu dipertaruhkan. Injil palsu bukan sekedar opini yang berbeda, saudara, tetapi ini menuju kebinasaan. Ujungnya itu maut. Dan Kristus sendiri ini menjadi inti daripada Injil. Kalau kita mengutak-atik isinya, sama saja itu merendahkan karya salib Kristus, saudara. Nah, saudara, dalam sejarah gereja, ya, kalau kita belajar tentang sejarah gereja akan ada banyak bidat. Bidat itu apa? Ajaran-ajaran yang melenceng dari Alkitab, saudara. Maka saudara, kalau ada orang yang mengajak saudara, saya diajak begini, gereja ini, gereja itu, kalau ragu-ragu tanya saya. Ada sejarah gereja dan situ ada beberapa yang masuk ke dalam bidat, sesat, saudara. Saya senang ada siapa Burin itu siapa ya, Sambirota itu pernah WA saya, Om, saya diajak masuk gereja begini, tapi kok kata-katanya pujiannya begini begitu, tidak ada kata Yesus, kemudian dia panggilnya Yahweh Yahweh gitu. Dia WA saya, oh ya, berarti ini mungkin termasuk di dalam saksi Yehova mungkin ya, saya tidak ngerti ya, saya kasih penjelasan, oh ya makasih Om. Saudara, kalau bingung boleh tanya. Jadi jangan seperti anak kecil. Kemarin kita sudah belajar anak kecil ya, apa aja masuk ke mulutnya, kotor mau itu ya, kerikil juga dikira kue kan, ya masuk ke mulutnya tanpa seleksi. Nah, kita harus dewasa, saudara. Amin. Kita harus punya filter yang jelas. Injil itu tidak perlu ditambahin, tidak perlu dikurangi. Cukup itu, saudara, dari dulu sampai selamanya. Jadi saudara, sejarah menunjukkan tanpa sikap yang tegas, Injil ini akan dikaburkan, akan banyak pengajaran-pengajaran masuk. Dan tujuannya kadang-kadang untuk memuaskan manusia, disesuaikan dengan seleranya manusia, saudara. Maka jangan kita kompromi dengan pengajaran yang mengurangi dan menambahi Injil. Amin. Jangan kompromi, saudara. Ya. Saat dunia menekan untuk melunakkan kebenaran, ya misalnya semua agama saja, agama itu sama saja, ya kita harus berani berkata tidak. Ya Kristus itu jalan satu-satunya. Jadi ini bukan untuk disesuaikan dengan selera zaman, saudara, tetapi zaman yang harus menyesuaikan dengan Injil, dengan pengajaran yang benar. Bukan pengajarannya Kristus disesuaikan dengan zaman. Nah, saudara, Injil ini bukan hanya bisa dipahami dan dipertahankan, tetapi Injil juga harus dihidupi. Yang terakhir, saudara, ya. Paulus menutup bagian ini dengan menunjukkan implikasi daripada Injil. Hidup kita bukan lagi untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Kristus. Ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Artinya, saudara, Injil tidak hanya dapat dipahami tetapi juga harus dihidupi. Bukan hanya dimengerti tetapi juga harus kita hidupi. Harus ada implikasi yang nyata, tindakan yang nyata. Bukan hanya kebenaran yang hanya sekedar dipercaya di dalam pikiran, tetapi juga kebenaran yang harusnya membentuk hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Amin. Apa implikasinya, saudara? Identitas yang baru. Jadi hamba Kristus, bukan hamba manusia. Injil ini sudah membebaskan kita dari belenggu hukum dosa, dari hukum Taurat, belenggu hukum Taurat.
tetapi juga memberikan kita status yang baru. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Seluruh orientasi hidup kita harus berubah, bukan lagi untuk diriku sendiri, tetapi untuk Tuhan. Maka tadi menyenangkan Tuhan. Hidup kita berpusat pada kehendak Allah, bukan pada manusia, bukan pada diri kita sendiri. Jadi keputusan kita, gaya hidup kita, nilai hidup kita, tujuan kita hidup, tujuan karir kita, tujuan kita melayani, tujuan kita ke gereja, ini semua harus sentralnya ke Kristus, saudara. Pusatnya ke Kristus. Kristus sudah memberikan kepada kita kebebasan yang sejati, ya, bukan hidup yang menyenangkan manusia. Saudara, dunia mendorong kita untuk kita menyenangkan manusia, dan kita akan berusaha dengan cara kita bagaimana orang bisa disenangkan dengan keberadaan kita. Kita kan pengen dipuji, kita pengen disukai, pengen diterima gitu ya. Maka kita akan menggunakan berbagai cara supaya orang itu begitu disenangkan dengan keberadaan kita. Tetapi Injil bukan mengajarkan begitu. Keselamatan dan penerimaan yang tertinggi itu sudah Tuhan berikan. Kristus sudah menerima kita itu apa adanya, saudara. Jadi kita tidak perlu pakai usaha kita supaya bisa diterima, karena Kristus memberikan penerimaan yang tertinggi. Di sini maka kita bebas dari belenggu, saudara. Tujuan kita bukan hanya untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Makanya saudara, kita harus berani berbeda. Ya kalau kita tujuannya pengen menyenangkan manusia, ya kita harus sama dengan dunia. Apa yang dunia lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita lakukan aja, maka pasti dunia juga senang, orang-orang lain juga senang. Ya maka kalau kita sudah menerima kebebasan sejati, ya kita harus berani menolak untuk kompromi, tidak hanya untuk menyenangkan manusia. Hidup kita harus menyenangkan Allah, bukan manusia. Jadi kebenaran Injil diberitakan apa adanya, saudara. Makanya saya menyampaikan kebenaran itu apa adanya. Tujuan saya menyampaikan bukan hanya untuk menyenangkan saudara, tetapi kadang-kadang mungkin ada firman yang menyinggung saudara. Mungkin ada firman yang menegur saudara. Itu apa adanya, saudara. Maka Paulus berkata, apakah aku hanya ingin menyenangkan manusia? Enggak. Kalau aku pengen menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Meskipun kadang-kadang mungkin kita tersinggung, meskipun kadang-kadang kita merasa sepertinya ditegur, ya itu memang kita tidak bisa kompromi dengan dunia, saudara. Amin. Jadi saudara, kalau saya menyampaikan firman saudara tertegur, itu justru merupakan satu yang kebahagiaan. Firman itu ternyata menegur kita supaya kita terus dibaharui, saudara. Karena memang tujuan kita menyenangkan Kristus, bukan menyenangkan manusia. Jadi dalam Injil ada panggilan untuk setia, saudara. Meskipun harus ada kesulitan, meskipun harus tantangan, ada rintangan. Nah maka mari kita implementasikan, implikasikan. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, saudara. Apakah cara kita mendidik anak, membangun rumah tangga, kita bekerja, itu sudah selaras dengan Injil kasih karunia atau belum? Dalam kita bekerja, apakah kita bekerja hanya untuk menyenangkan orang-orang saja atau untuk menyenangkan Kristus yang sudah menebus kita? Itu perlu kita renungkan. Apakah kita yang bekerja sudah sesuai dengan integritas kita sebagai anak Tuhan? Atau mungkin kita seringkali kompromi.
dengan dosa. Dalam kita melayani, apakah kita melayani hanya karena mungkin dilihat orang supaya oh hebat orang itu melayani luar biasa, atau kita melayani karena kita ingin memuliakan nama Tuhan? Kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani apakah semata-mata karena kita ingin dipuji orang, kelihatan baik di muka orang, di depan orang, atau kita punya motivasi yang benar, apa yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara, hidup dalam Injil berarti Kristus itu harus menjadi motivasi utama. Amin. Yesus menjadi motivasi utama di balik semua yang kita kerjakan. Setiap aspek hidup kita itu untuk menyenangkan Kristus, bukan untuk menyenangkan manusia, saudara. Maka firman berkata begini, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ya karena motivasi utama kita adalah untuk Kristus. Nah saudara, hari ini kita belajar hanya ada satu Injil. Injil Yesus Kristus. Dia yang datang bukan hanya untuk menambahkan beban hukum dalam hidup kita. Jadi Kristus itu bukan hanya datang untuk menambahkan beban, memberi beban dalam hidup kita, tetapi Kristus justru datang untuk menanggung beban dosa kita. Amin. Yesus Kristus ini dia yang mati di kayu salib supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi supaya kita menerima kasih karunia Allah. Yesus Kristus ini bangkit, memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru, identitas yang baru, dan pengharapan kekal untuk kita bisa sampai di surga yang mulia. Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita satu pelajaran. Kita mesti hati-hati dan menghidupi Injil yang sejati. 1 Korintus pasal 15 yang 3-4 begini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ini menjadi inti Injil, tidak boleh diganti dengan apapun, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Aku mempunyai satu keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal yang ke-1 ayat 16. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan tetapi juga orang Yunani. Saudara, jadi Injil bukan hanya sekedar doktrin, melainkan satu kekuatan Allah yang hidup. Injil bukan hanya tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi tentang apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Injil itu adalah dari salib dan kebangkitannya mengalir kekuatan untuk tetap setia memegang Injil yang murni sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, pemain musik bisa maju ke depan. Mari kita mewaspadai terhadap Injil yang sudah diputar balikkan. Zaman semakin modern, ya dunia maya juga makin banyak dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran. Ya waspadalah terhadap Injil yang sudah diputar balikkan, saudara. Pegang teguh Injil yang sejati tanpa kita kompromi. Hiduplah dalam implikasi Injil. Jadi hidupi Injil itu sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup setia dan menyenangkan Kristus. Saudara, kiranya kita tidak hanya mengerti Injil ini dengan pikiran kita, dengan pemahaman kita, tetapi mari kita mengalami Injil ini dengan hati kita. Dan terlebih kita mewartakan Injil ini kepada orang lain di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita, rekan kita, saudara. Kita wartakan Injil ini melalui kehidupan kita. Amin. Karena Injil dihidupi. Sama seperti pelita yang menyala, saudara, di tengah kegelapan. Injil bukan hanya memberi arah, tetapi juga memberikan kehidupan. Tanpa pelita
kita pasti tersesat. Ya demikianlah hidup kita. Kita harus menjadi pelita supaya orang-orang di luar sana juga mengenal Tuhan, mengerti tentang kasih karunia Tuhan, sehingga dia bisa menemukan jalan ke surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan naikkan pujian ini. Yesus yang terindah. Bisa dibantu.
Biarlah selamanya hidup kami hanya terfokus kepada Tuhan. Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami. Engkau yang mengampuni setiap kami Tuhan kalau seringkali kami melakukan satu kegiatan rohani. Kami beribadah, kami berdoa. Dan seringkali kami salah karena tujuan kami adalah untuk menyenangkan kehidupan kami sendiri. Supaya doa kami dijawab. Supaya kami menjadi orang-orang yang dilihat baik di pandangan orang. Tuhan, kami salah. Tetapi biarlah apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari, di dalam berumah tangga, di dalam bekerja, dalam melakukan setiap aktivitas kami, Engkau yang menjadi pusat hidup kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Karya salib yang tidak menuntut campur tangan manusia. Karya salib murni dikerjakan oleh Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah kasih karunia yang boleh kami terima. Dan biar kami menghidupi kasih karunia ini. Kami menjadi orang-orang yang setiap hari dibaharui dalam batin kami. Menjadi orang-orang yang terus bertobat. Sehingga kami boleh menjadi serupa, segambar dengan Engkau Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Hamba-Mu berhenti berbicara, meteraikan firman ini di setiap hati kami, dan mampukan setiap kami untuk melakukannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang bisa sampaikan jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal doa puasa, tempatin jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti Komsel Permata. Jadwalnya itu di tempatnya Ibu Daryono, tetapi rupanya Ibu Daryono kemungkinan, ya saya belum kontak ke beliau karena kemungkinan Ibu Daryono belum bisa. Ya karena anak mantunya hari ini masih dirawat di rumah sakit. Nah, jadi kemungkinan tidak bisa ditempati rumahnya ya Ibu Daryono. Jadi saya menawarkan kalau minggu berikutnya itu di tempatnya Mbah Cari. Nah, Mbah Cari sedia enggak untuk Kamis besok itu ditempati? Ye, Kamis. Ya, ye. Tempatnya Mbah Cari ya. Kita Komsel Permata tempatnya Mbah Cari di Sawahan. 6:30 sampai dengan selesai. Itu yang boleh saya sampaikan jadi pengumuman kita. Oh ya, hari Jumat ada Jumat ceria, anak sekolah minggu dibekali dengan firman Tuhan, silakan diantar jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali Bapak Ibu jam 9 pagi hari Minggu di tempat ini. Saya mengundang untuk bisa kembali hadir bersama rekan saudara, kenalan, ya biarlah hidup kita menjadi implikasi Injil yang memberkati banyak orang. Saudara, kita adalah hamba Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Semua hamba Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya saya, Bapak Ibu saudara hamba Tuhan, saudara Bapak Ibu saudara hamba Tuhan di pasar, Bapak Ibu saudara hamba Tuhan di dalam mengajar di sekolah, Bapak Ibu saudara jadi hamba Tuhan di kampus, yang sekolah, yang kuliah. Jadi dimanapun kita harus menjadi implikasi Injil yang memberkati banyak orang, seperti pelita yang menjadi terang, saudara. Maka kita akan bawa banyak jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, yang boleh saya sampaikan biar menjadi perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah pagi hari. Saya ajak kembali bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami. Kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati. Dan kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat penyertaan Tuhan. Namun hamba-Mu berdoa Tuhan, dan semua kami yang hadir di sini mendukung dalam doa berdoa untuk teman-teman rekan saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini karena kesibukan, karena sesuatu hal tidak bisa hadir, maka Tuhan pun juga menilik mereka.
sehingga suatu saat boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah dan mempermuliakan nama-Mu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan pemulihannya. Berdoa untuk Pak Parto di usia selanjutnya, memberkati kesehatan, panjang umur, damai serta perlindungan penyertaan Tuhan. Berdoa untuk Ibu Carik dalam pemulihannya, Ibu Darmo juga Engkau pulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Ibu Gini, berdoa juga Tuhan untuk Ibu Parti, Pak Dianto, Pak Sukaria, Pak Fran, juga berdoa untuk Bu Marka Mardian. Siapapun yang hari-hari ini sedang membutuhkan lawatan Tuhan, pemulihan dengan sempurna, maka Tuhan pulihkan. Sedang bergumul dengan keturunan beri keturunan, yang bergumul dengan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam rumah tangga, Tuhan Engkau Allah yang membuka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Anak-anak muda, remaja, anak sekolah minggu, berkati mereka masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau perlengkapi mereka semua dengan talenta-talenta yang boleh mereka pergunakan untuk melayani Tuhan. Bapak, kami berdoa setiap umat-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini, Engkau menyertai, memberkati kami semua. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, bangsa ini di mana kami tinggal di tempat ini. Setiap para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, presiden, wakil presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk aparat keamanan, TNI, Polri, supaya mereka dimampukan menjaga stabilitas bangsa kami tetap baik. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Setiap rencana-rencana jahat, rancangan-rancangan terselubung yang tidak datang daripada Tuhan, kami gagalkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Dijauhkan dari teror, dari kerusuhan, dari orang-orang berniat jahat, dari perpecahan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantor, Eromoko di mana kami tinggal. Biar kota kami senantiasa mendapat perlindungan Tuhan. Curahkan doa pertobatan supaya jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Pakailah gerejamu menjadi saksimu, terkhusus gerejamu di tempat ini, gereja Betel Tabernakel yang Desahan Pracimantor. Gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitas, menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Setiap keberadaan umat-Mu Tuhan menilik satu persatu. Biar kami semua menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan. Pelayanan mereka terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Gereja ini menjadi rumah doa. Ketika umat-Mu datang kepadamu berdoa, setiap permohonannya Tuhan dengar, Engkau kabulkan. Gereja ini menjadi tempat pemulihan. Ketika umat-Mu datang ke tempat ini, datang bertobat, maka Engkau pulihkan kehidupannya. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun kami berada, kami diberkati dan menjadi berkat. Pernikahan kami diberkati, anak-anak kami diberkati, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari arahkan pandangan semula, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita bercari berkati. Sama-sama katakan, amin. Bapa, terima
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.